Saya akan berbicara dengan topik firman Tuhan, itu bukan urusanmu. Klik. Mari kita baca terlebih dahulu beberapa ayat secara bersama-sama. Mohon maaf bagi Anda yang duduk di belakang, kalau tulisannya terlalu kecil, Anda bisa membuka di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-21, ayat 18 dan 19, serta 21 dan 22. Mari kita baca sama-sama, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Ketika Petrus melihat murid itu yang adalah Yohanes, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku. Ini merupakan teks yang ditulis oleh Rasul Yohanes ketika Yesus baru saja bangkit dari antara orang mati. Lalu Yesus memulihkan Petrus secara pribadi, dan juga pelayanan Petrus dipulihkan oleh Yesus. Setelah itu, Yesus menyingkapkan apa yang akan terjadi di masa depan Petrus, bagaimana Petrus akan mengakhiri hidupnya. Dan setelah diungkapkan oleh Yesus tentang akhir hidup daripada Petrus, tanggapan Petrus yang pertama adalah berpaling kepada Yohanes dan bertanya kepada Yesus tentang Yohanes, bagaimana dengan orang ini Yesus? Aku sudah tahu akhir hidupku. Aku sudah mendapatkan nubuatan yang daripadamu. Tapi bagaimana dengan kawanku yang satu ini? Yesus menjawab dengan tegas, itu bukan urusanmu Petrus. Klik. Respon Petrus menyingkapkan mentalitas banyak manusia, termasuk orang Kristen zaman sekarang. Minimal ada 4. Kalau saya catat, seringkali manusia berpikir, kalau aku susah, itu yang pertama. Orang lain harus ikut susah. Aku tidak terima kalau hidupku susah, tetapi orang lain kelihatannya hidupnya nyaman dan mudah. Mentalitas yang kedua, kalau aku dapat yang tidak enak, orang lain juga harus merasakan yang tidak enak. Saya tidak tahu kebenarannya di dalam kehidupan Anda, mudah-mudahan tidak benar. Tapi inilah seringkali menjadi pemikiran manusia secara daging. Kita suka membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Pemikiran yang ketiga, kalau aku susah, tetapi aku lihat orang lain senang. Mulai mempertanyakan kasih Tuhan. Tuhan, kenapa engkau lebih sayang sama dia daripada sama aku? Kita mulai mengukur kasihnya Tuhan dengan pengalaman hidup kita. Atau yang keempat sebaliknya, kalau aku senang dan orang lain susah, kita cenderung menghakimi mereka. Dan kita katakan, dosa apa ya dia ya? Sampai dia mengalami masalah sebesar itu. Dosa apa ya dia ya? Kok dia rasanya hidupnya selalu bergumul, selalu ada masalah, selalu ada konflik. Itulah respon Petrus. Secara tidak langsung Petrus, karena dia mendapatkan nubuatan yang tidak enak, dia berharap Yohanes pun mendapatkan nubuatan yang tidak enak. Klik.
Pembelajaran bagi Anda dan saya adalah manusia cenderung suka membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Sebenarnya tidak masalah sih kita mau membandingkan diri dengan orang lain selama tujuannya untuk kemajuan kita. Kita melihat orang yang lebih hebat dari kita. Kita mau membandingkan diri kita dengan dia, tidak masalah. Kalau tujuannya aku mau menjadi, kalau dia bisa, aku juga bisa. Itu perbandingan yang positif. Dan tidak ada salahnya kalau kita mau memotivasi diri. Kalau dia bisa dipakai oleh Tuhan secara dahsyat, aku pun bisa dipakai oleh Tuhan secara dahsyat. Bukan atas iri hati atau dengki atau kebencian. Tetapi yang menjadi masalah adalah seringkali kita membandingkan diri dengan orang lain atas dasar iri hati, dengki, dan persaingan yang tidak sehat. Itu yang jadi isu. Dan di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ketiga, Rasul Paulus menegur keras jemaat di Korintus karena mereka bersaing secara tidak sehat. Yang satu berkata, aku golongan Paulus. Yang lain berkata, aku golongan Apolos. Mereka datang ke gereja tergantung siapa yang khotbah. Itulah jemaat Korintus. Bosan kalau cuman itu-itu aja yang khotbah. Padahal itu adalah gembala Anda sendiri. Dan dikatakan di sana orang-orang yang seperti itu adalah manusia daging, manusia duniawi yang bukan rohani. Jadi kalau Anda menyebut diri Anda manusia yang rohani, Anda tidak melihat siapa yang khotbah. Anda hanya melihat apa yang dikhotbahkan. Dan Anda mau belajar dari semua orang, sebanyak mungkin orang. Supaya Anda bisa menjadi dewasa. Dan Anda membandingkan diri dengan orang lain pun, supaya Anda termotivasi untuk lebih maju, lebih naik lagi. Itu yang benar. Haleluya. Klik. Saya mau sampaikan kepada Anda minimal 3 alasan kenapa kita tidak seharusnya membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain atas dasar iri hati, persaingan yang tidak sehat, ataupun dengki. Kenapa? Yang pertama, karena kita semua, masing-masing kita hidup di musim yang berbeda-beda. Dan Pengkhotbah 3 ayat yang pertama dikatakan segala sesuatu indah pada waktunya. Haleluya! Tuhan yang mengatur masa dan musim di dalam kehidupan kita. Kalau Anda membaca dalam Pengkhotbah 3 dari ayat 1 sampai 8, ada 28 musim kehidupan. Dan kita semua ada di musim yang berbeda-beda. Ada yang dalam musim menanam, ada yang dalam musim mencabut. Ada yang dalam musim membangun, ada juga yang di dalam musim merobohkan. Anda tidak bisa membandingkan orang yang sedang menanam dengan orang yang sedang mencabut. Anda tidak bisa membandingkan hidup orang yang sedang bersuka cita atau yang sedang berduka cita. Itu Anda membandingkan antara apel dengan durian. Tidak bisa dibandingkan. Dua-duanya punya sisi yang positif. Dua-duanya punya sisi yang negatif. Hanya berbeda musim. Itu saja. Kenapa kita tidak seharusnya membandingkan diri dengan orang lain? Karena yang kedua, rancangan Tuhan atas hidup setiap kita berbeda-beda satu sama lain. Yang satu bisa punya pelayanan yang dilihat banyak orang. Karena pelayanannya di atas mimbar. Tetapi yang lain, pelayanannya di balik layar. Mungkin sebagai pendukung dana, mungkin sebagai pendoa syafaat yang tidak kelihatan. Tetapi bukan berarti pelayanan yang tidak kelihatan tidak lebih mulia daripada pelayanan yang terlihat. Haleluya.
Rancangan Tuhan berbeda-beda dan kita harus menyadari hal ini. Kita tidak seharusnya membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Yang ketiga, karena sifat kita pun berbeda-beda, sehingga proses untuk mengikis karakter yang buruk dalam kehidupan kita pun berbeda-beda. Cara Tuhan berurusan dengan kita, pribadi lepas pribadi, berbeda-beda satu sama lain. Anda bisa punya anak kembar, tetapi cara Anda berurusan dengan kedua anak kembar Anda pun pasti berbeda. Mungkin yang satu melankolis, yang satu hiperaktif. Anda tidak tahu, Anda tidak bisa menyamaratakan semua anak. Dan saya percaya Anda sebagai orang tua, Anda mengerti prinsip ini. Demikian juga dengan kita ini punya sifat-sifat yang berbeda-beda. Kita punya kedagingan yang berbeda-beda. Proses hidup kita pun berbeda-beda. Jangan pernah membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Bahkan saya mau katakan, jangan kepingin memiliki hidup seperti hidup orang lain. Melainkan syukuri apa yang Tuhan berikan dalam hidup Anda. Haleluya! Ini jelas sekali terlihat dalam kehidupan Petrus dan Yohanes. Dua rasul yang sangat kontras. Yang satu cenderung pendiam. Yang satu cenderung vokal. Dan dalam Alkitab, terutama di Perjanjian Baru, seringkali Yohanes dan Petrus ini diperlawankan satu sama lain. Seolah-olah seperti itu. Dikontraskan satu sama lain. Mari kita lihat perbandingan hidup mereka. Klik. Petrus dari sejak awal ikut Yesus, pelayanannya sangat menonjol. Banyak bicara, berani mengungkapkan pendapatnya. Ngomong dulu, baru mikir. Itu Petrus. Dan sangat menonjol. Bahkan sampai di Kisah Para Rasul pun, pelayanan Petrus masih menonjol. Yohanes hampir tidak ada, tidak terlihat. Ketika Petrus menonjol, di manakah Yohanes? Yohanes jarang disebut. Yohanes dia hanya bekerja di balik layar. Tetapi tahukah Anda, sampai Yesus mati di atas kayu salib, siapa yang ada di kaki Yesus? Yohanes, bukan Petrus. Yohanes pelayanannya baru menonjol 20 sampai 30 tahun setelah Petrus mati. Baru Yohanes muncul ke permukaan. Baru Yohanes menulis Injil Yohanes, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, dan ditutup dengan kitab Wahyu. Ketika dia diasingkan di Pulau Patmos, dia mendapatkan penglihatan tentang masa depan, tentang surga, tentang rumah Bapa yang mulia. Itu 30 tahun kemudian. Tapi Yohanes tidak pernah merasa iri itu dengan Petrus. Dia tidak pernah merasa terancam dengan ketenaran dan popularitas daripada Petrus. Dia tidak tawar hati. Kenapa aku yang setia mengikut Yesus sampai titik darah penghabisan? Kenapa Petrus yang kelihatannya lebih dipakai oleh Tuhan? Yohanes tidak pernah iri hati. Dia dengan senang hati melakukan bagiannya, melakukan perannya di balik layar. Dan dia tidak pernah berusaha menjatuhkan Petrus sekalipun. Dia hanya mendampingi Petrus, melayani bersama-sama. Haleluya. Tidak heran sih kenapa Petrus itu iri. Justru Petruslah yang iri sama Yohanes. Bayangkan, orang yang populer iri sama orang yang pelayanannya hampir tidak kelihatan. Mungkin dia tahu di dalam rohnya bahwa kematiannya tidak enak. Kita tahu Petrus matinya seperti apa kan? Dia merasa tidak layak mati disalib seperti Yesus. Dia minta supaya dia disalib terbalik.
Satu kematian yang sangat menyiksa, penuh penderitaan, sangat tidak nyaman. Dan kita tahu, Yohanes merupakan satu-satunya rasul utama Yesus yang matinya secara alami. Dia tidak mati karena dibunuh, dia tidak mati karena dirajam, dia tidak mati karena disalib, dia tidak mati karena dipenggal kepalanya, dia mati secara natural karena usianya sudah lanjut. Tetapi jangan lupa, Yohanes pernah dimasukkan ke dalam kuali minyak panas. Kenapa dia diasingkan di Pulau Patmos? Karena ketika Yohanes dimasukkan ke dalam kuali yang berisi minyak panas, dia tidak mati. Semua orang yang melihat dan menyaksikan peristiwa itu, mereka takut. Dan mereka merasa bahwa, oh, Yohanes ini seorang dewa. Jadi harus diasingkan di Pulau Patmos. Mati secara natural, mati secara alami. Tapi mana yang lebih mulia? Petrus atau Yohanes? Tidak bisa dibandingkan. Dari Petrus kita belajar iman yang berkobar-kobar. Dari Yohanes kita belajar kasih kepada Yesus. Kasih yang sangat mendalam. Kasih yang mungkin seringkali tidak bisa diungkapkan, yang hanya bisa dihidupi. Sekalipun orang ngomong apapun, orang menilai, orang menghakimi apapun, tetap Yohanes mengasihi dia. Yang lain lari meninggalkan Yesus, Yohanes tetap setia mengikut Yesus. Mana yang lebih mulia? Keduanya mulia. Keduanya dipakai Tuhan. Keduanya, Anda dan saya belajar dari kehidupan mereka sampai hari ini. Jadi tidak ada yang perlu diperbandingkan. Hanya dua pribadi yang berbeda. Punya musim yang berbeda, punya rancangan yang berbeda, dan punya sifat yang berbeda. Dan tidak ada salahnya dengan hal itu. Haleluya. Klik. Ada satu peristiwa. Di dalam Yohanes 2 ayat 13 sampai 16. Yesus marah. Yesus bisa marah rupanya. Ketika Petrus menyangkal Yesus, dia tidak cambuk Petrus. Benar? Petrus tidak dicambuk oleh Yesus kan karena menyangkal Yesus. Ketika Yudas berkhianat, Yesus tidak menjungkir balikkan Yudas, benar? Dibiarkan saja oleh Yesus. Tetapi ada satu peristiwa yang aneh. Ketika orang-orang mulai berjualan, berdagang di pelataran bait Allah, Yesus marah besar. Dan kalau Yesus sudah marah, marahnya itu fisik. Dia hamburkan uang-uang yang ada. Dia jungkir balikkan meja itu. Dan dia lakukan sendiri. Dia tidak perlu bantuan kalau marah. Dahsyatnya kemarahan Yesus. Dia buat cambuk. Petrus saja nggak dicambuk. Yudas Iskariot juga tidak dicambuk. Ini dosa yang langsung ditujukan kepada pribadi Yesus. Yesus tidak bereaksi. Tapi ketika melihat para pedagang mulai mengotori dan mencemari pelataran bait Allah, Yesus marah besar. Kenapa? Klik. Rupanya, Yesus bukan tidak suka pedagang. Anda yang adalah pedagang, silahkan terus berdagang. Yang Yesus marah adalah sifat pedagang adalah selalu mau bersaing. Loh, kalau Anda seorang pedagang, ini sah-sah saja. Perdagangan selalu menuntun pada persaingan. Itu tidak masalah. Tetapi persaingan akan menjadi masalah ketika mentalitas itu dibawa masuk ke dalam pelayanan, masuk ke dalam gereja. Merasa paling benar, merasa paling keren, merasa paling hebat.
Yesus nggak suka dengan sifat itu, saudara. Itu sifat pedagang yang selalu mengatakan kecapkulah nomor 1. Produkkulah yang nomor 1. Rupanya Yesus tidak suka seperti itu. Dan seharusnya kita tidak melakukannya di dalam pelayanan. Merasa lebih hebat, merasa lebih benar daripada semua orang di sekitar kehidupan kita. Merasa lebih populer. Aku kan yang paling bisa, aku kan yang paling banyak talenta. Oh, aku kan yang paling cantik, aku yang paling cakep. Haleluya. Mari kita belajar. Kalau kita mengasihi Yesus, konon katanya kita harus belajar mengasihi apa yang Dia kasihi dan membenci apa yang Dia benci. Dia benci sifat yang selalu bersaing satu sama lain, khususnya di antara anak-anaknya. Klik. Pelajaran berikutnya bagi Anda dan saya. Ini masih terkait dengan kenapa kita tidak seharusnya membandingkan diri dengan orang lain. Karena perkenanan Allah tidak bisa diukur berdasarkan kehidupan orang lain. Hanya karena orang lain disembuhkan dan kita belum disembuhkan, bukan berarti Tuhan lebih berkenan atas hidup orang lain yang sembuh dibandingkan hidup kita. Kita tidak bisa mengukur perkenanan Allah seperti itu. Yang satu lepas dari masalah, tetapi yang lain masih terus bergumul. Musimnya saja yang berbeda. Prosesnya saja yang berbeda. Tapi bukan berarti Tuhan lebih berkenan atas hidup orang lain dibandingkan hidup saya. Yang kedua, perkenanan Allah tidak bisa diukur berdasarkan berkat materi. Terlalu murah. Kalau Anda mengukur perkenanan Allah dengan berkat keuangan hanya karena seseorang kaya, oh dia diberkati oleh Tuhan, dia diperkenan oleh Tuhan. Banyak orang kaya yang tanpa Yesus hidupnya. Terlalu murah Anda menilai perkenanan Allah dengan uang, dengan kekayaan duniawi. Jadi, apapun cara Tuhan memberkati Anda tidak bisa ngomong, oh Tuhan lebih berkenan atas hidupku dibandingkan hidup orang lain hanya karena Anda kelihatannya lebih diberkati dibandingkan orang lain. Yang ketiga, perkenanan Allah tidak bisa diukur dengan nubuat yang kita terima. Petrus terima nubuatan yang gak enak. Dia disingkapkan cara matinya nantinya. Akhir hidupnya gak enak. Tetapi di situ dikatakan, dari kematianmu engkau memuliakan aku. Itu yang terpenting. Bukan berapa banyak konvoi mobil yang mengikuti Anda ke pemakaman waktu Anda mati. Bukan itu yang penting. Yang penting, kemana Anda pergi setelah nafas Anda berakhir di bumi ini. Haleluya. Oh, Anda bisa berkilo-kilometer konvoi mobilnya yang mau berziarah, yang mau mengantarkan Anda ke tempat tidur yang terakhir. Peristirahatan. Apapunlah sebutannya. Yang ngawal bisa ratusan mobil. Tapi kalau akhirnya ke neraka buat apa? Saya secara pribadi pun pernah menerima nubuatan yang tidak enak. Tapi yang saya belajar adalah, sejak hari itu, saya perhatikan dan saya baru menyadari hal ini. Waktu saya terima nubuatan itu, rasanya, aduh Tuhan, kenapa kau bernubuat seperti itu tentang aku? Dan memang itu kejadian benar. Hidup saya bukan menjadi lebih mudah sejak saat itu. Menjadi semakin hari semakin tidak nyaman. Semakin hari prosesnya makin berat. Tetapi satu hal yang saya lihat. Sejak nubuatan itu saya terima. Tuhan terus mengangkat saya.
Tuhan terus memberkati saya lebih daripada sebelumnya. Tuhan memakai saya lebih daripada sebelumnya. Sebelum saya terima nubuatan yang gak enak ini, saya merasa hidup saya biasa-biasa saja. Tapi sejak saya terima nubuatan yang tidak enak itu, saya merasa grafik kehidupan saya mulai naik. Karena itu kalau Anda dinubuatkan yang tidak enak, bukan berarti Tuhan tidak berkenan kepada Anda. Justru sebaliknya, Tuhan sedang mempersiapkan Anda untuk naik ke level yang lebih tinggi. Haleluya. Karena itu jangan cuma senang dengan nubuatan yang enak-enak. Jangan senang kalau nubuatannya itu yang menyenangkan telinga Anda. Justru itu yang berbahaya. Apalagi kalau Anda mulai menghakimi orang yang menerima nubuatan yang tidak enak. Hati-hati. Hati-hati. Saya pernah sampaikan di tempat ini kan, engkau akan naik dan tidak turun. Benar? Naik sama turun lebih berat mana? Jadi kalau hidup Anda berat hari ini, artinya Tuhan sedang membawa Anda naik. Kalau hidup Anda selalu tenang-tenang, nyaman, semuanya lancar, lagi turun. Karena turun tidak perlu tenaga. Turun tidak perlu usaha. Kalau Anda nyetir mobil manual, hanya perlu dinolkan. Mobil itu akan meluncur turun. Anda tidak bisa naik ke puncak hanya dengan gigi nol. Tidak bisa. Dari Sentani ke Jayapura pun nggak nyampe giginya nol. Karena jalannya berbukit-bukit, ya kan? Berliku-liku. Apalagi naik ke puncak apa itu Bu Ida? Yang ada tulisan I love Jayapura itu kan? Jayapura City. Yang bisa lihat pelabuhan itu kan? Pelabuhan Yosudarso ya. Mau nyampe sana bagaimana? Netral terus, nyaman terus, nggak bisa. Harus digas. Harus berat. Haleluya. Puji Tuhan. Klik. Kita hanya berbeda fungsi. Tapi setiap kita berharga di mata Tuhan. Haleluya. Yang satu mungkin kelihatan pelayanannya sangat publik. Yang lain tidak pernah terlihat. Tapi bukan itu yang penting. Yang penting adalah kesetiaan Anda, komitmen Anda. Klik. 2 Korintus 10 ayat 12. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Kalau hidup kita hanya sibuk membanding-bandingkan diri dengan orang lain, berkompetisi satu sama lain, apalagi dalam pelayanan, firman Tuhan katakan itu bodoh. Kalau kita sudah tahu itu bodoh, ya jangan dilakukan. Haleluya. Pelayanan Anda sebagai singer tidak lebih mulia daripada pelayanan seorang usher. Tidak, sama-sama melayani. Hanya karena Anda memimpin pujian bukan berarti Anda punya pelayanan yang lebih mulia daripada singer. Karena singer yang menopang Anda, singer yang mendukung Anda. Bukan berarti Anda lebih hebat daripada para pemain musik. Karena saling melengkapi, saling menopang satu sama lain. Dan pelayanan yang terlihat di mimbar bukan lebih mulia daripada para pendoa syafaat yang siang malam mendoakan Anda. Seringkali kita tanpa sadar kita suka menghina, ngapain sih bikin doa-doa seperti itu? Ngapain sih bosen yang didoain itu-itu aja? Ya kenapa Anda nggak datang? Terus coba mendoakan yang lain
yang tidak terpikir oleh pendoa syafaat, yang doanya cuman itu-itu saja. Datang dong. Doakan yang menurut Anda berbeda dari yang lain. Kita harus menghargai mereka yang datang. Ya, bahkan di gereja Mount Hermon yang saya tahu, seringkali mendoakannya bukan secara umum, tetapi spesifik nama disebut. Itu satu hal yang luar biasa. Kita harus menghargai pelayanan yang demikian. Haleluya. Klik. Terdapat dua momen di dalam kehidupan kita. Dan dua-duanya kita alami. Yang pertama, momen di mana Tuhan intervensi dalam kehidupan kita secara supranatural, secara ajaib. Kita dilepaskan dari satu masalah. Kita diluputkan dari satu masalah. Tapi ada momen yang kedua yang juga akan kita alami. Adalah ketika Tuhan mengizinkan kita melewati hal-hal yang tidak enak. Klik. Keduanya akan kita alami selama kita hidup. Klik satu lagi. Saya mau cerita sedikit tentang Petrus. Tadi dalam Yohanes 21 kita tahu bahwa Petrus menerima nubuatan yang tidak enak tentang akhir hidupnya. Tapi tahukah Anda, ada kisah menarik dalam Kisah Rasul pasal yang ke-12. Di sana, Yakobus dibunuh oleh Herodes. Dan keesokan harinya, seharusnya adalah giliran Petrus yang dieksekusi. Petrus tinggal tunggu waktu nih. Mungkin di dalam hatinya dia sudah berpikir, aku teringat nubuatan Yesus atas hidupku. Mungkin ini waktunya. Hanya 24 jam. Hidupnya terancam. Harus berakhir. Tapi apa yang terjadi? Dalam Kisah Rasul 12 ayat yang ke-11. Ketika Petrus ada dalam penjara, Tuhan melakukan mujizat bagi dia. Tuhan melepaskan Petrus dari cengkeraman Herodes. Tuhan meluputkan Petrus dari kematian. Ini yang tadi saya mau katakan, bahwa ada dua momen dalam kehidupan kita yang terjadi silih berganti. Karena itu kita harus tetap bersyukur di dalam segala keadaan. Baik ketika Tuhan intervensi, ketika Tuhan meluputkan kita dari satu masalah, kita bersyukur kepada Tuhan. Tetapi ketika Tuhan mengizinkan kita harus melewati proses itu pun, kita juga tetap harus bersyukur kepada Tuhan. Dan kita tahu kisahnya, Petrus pulang ke rumah, di mana ada doa di sana. Dan dia ketok pintu. Ada seorang pembantu bernama Rode yang dia saking senengnya dan saking tidak percaya bahwa itu Petrus, dia lupa membukakan pintu bagi Petrus. Dia langsung lari ke dalam. Dia kasih tahu yang sedang berkumpul di situ berdoa. Ada Petrus di luar. Dan semua bersukacita ketika benar bahwa itu Petrus yang dilepaskan oleh Tuhan dari penjara. Yang seharusnya dieksekusi mati, Petrus lepas dari penjara. Tapi bukan itu yang menjadi fokus saya. Saya percaya di sana ada istrinya Yakobus. Di sana ada anak-anaknya Yakobus yang mati dibunuh oleh Herodes. Menurut Anda, bagaimana perasaan mereka melihat Petrus disambut oleh istrinya, dipeluk oleh anak-anaknya? Bagaimana keluarga Yakobus menanggapi hal itu? Oh, tentu keluarga Petrus bersukacita. Tentu yang berdoa, yang tidak ada hubungan keluarga dengan Petrus maupun dengan Yakobus, mereka bersukacita karena doanya dijawab. Tapi bukankah ada bagian doa mereka yang tidak dijawab oleh Tuhan dalam tanda petik? Yakobus dibunuh oleh Herodes. Saya percaya mereka pun mendoakan Yakobus. Tapi seolah-olah doanya tidak digubris oleh Tuhan. Apakah Tuhan tidak berkenan?
Apakah Tuhan tidak mendengar doa mereka yang doa sama loh orang-orangnya? Disinilah kita belajar tentang kedaulatan Tuhan. Kita seringkali tidak mengerti jalan-jalan dan cara-caranya Tuhan. Tetapi yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, tetaplah percaya bahwa Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Haleluya! Karena itu syukuri setiap momen dalam kehidupan kita. Jangan pernah membanding-bandingkan, kok hidupnya enak banget ya. Kok hidupku rasanya penuh dengan perjuangan, penuh dengan masalah. Jangan pernah membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Haleluya! Dan bagian terakhir khotbah saya klik. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita menanggapi perkataan Yesus kepada Petrus? Itu bukan urusanmu. Bukan berarti terus kita tidak peduli dengan kehidupan orang lain. Bukan berarti kita tidak mempertimbangkan perasaan orang lain ketika kita mengucapkan sesuatu atau berbuat sesuatu. Bukan itu maksudnya. Saya tidak sedang mengajarkan Anda menjadi seorang Kristen yang egois atau yang berpusat pada diri sendiri. Tetapi poinnya adalah jadilah orang Kristen yang tidak membanding-bandingkan diri dengan orang lain dan merasa paling hebat, merasa paling baik, merasa paling benar. Yang terpenting yang pertama adalah fokuslah pada Kristus. Tujukan mata kita kepada Yesus. Dan pertandingan iman kita sendiri. Jangan fokus kepada orang lain karena hal itu akan menghambat apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup Anda. Bukan berarti sekali lagi tidak usah peduli dengan orang lain atau menolak setiap nasihat. Tetapi yang dimaksudkan adalah stop bersaing demi kebanggaan diri. Panggilan orang lain mungkin terlihat menarik dan penting. Itu bukan urusanmu. Bertekunlah dalam perlombaan iman Anda sendiri. Bertekunlah dalam musim kehidupan Anda sendiri. Kalau hari ini Anda hidup dalam musim membesarkan anak, lakukan hal itu untuk kemuliaan Tuhan. Kalau hari ini adalah perlombaan Anda untuk menjadi seorang businessman, seorang businesswoman, dan mendukung pelayanan secara finansial, lakukan hal itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau hari ini waktunya Anda setia dalam melayani, sekalipun membosankan, menjemukan, lakukan dengan sebaik-baiknya. Haleluya. Yang kedua, ikutlah Yesus. Dengan iman yang dewasa. Iman yang dewasa itu artinya tidak selalu mendapatkan apa yang dia mau. Tetapi dia tetap mengikut Yesus. Waktu Yesus ditanya tentang nasibnya Yohanes, Yesus tidak menjawab secara langsung terhadap pertanyaan itu. Yesus cuma bilang, aku tidak bisa menjanjikan apa-apa, tapi engkau Petrus, ikutlah aku. Yesus cuma ngomong itu. Kalau Anda pernah mempertanyakan kebaikan Tuhan hari ini, saya percaya Tuhan tidak akan marah dengan Anda. Tuhan hanya akan menjawab Anda, ikutlah aku. Ikut Tuhan tidak selalu enak, tidak selalu nyaman. Tapi kita tahu, pada akhirnya kita akan menerima kemuliaan yang jauh lebih besar daripada penderitaan yang kita alami di bumi ini. Haleluya! Itulah iman yang dewasa. Iman yang tetap berdiri teguh. Yang tetap mengangkat tangan ke surga dan memuji Tuhan. Iman yang tetap memperkatakan firman Tuhan. Tidak peduli bagaimana orang memperlakukan kita. Bagaimana keadaan hidup kita. Aku akan tetap memuji Engkau. Aku akan tetap berkata, engkau baik Tuhan. Itu iman yang dewasa. Jangan pernah banding-bandingkan diri dengan orang lain. Saya pernah ditanya sama kaum remaja kita di sini. Pertanyaan mereka kritis dan tidak mudah untuk menjawab, saudara, seringkali. Waktu itu salah satu sesi tentang
menjadi pasangan yang seimbang. Ya, kalau kita mau menjalin hubungan yang lebih dalam daripada sekedar pertemanan, mencari pacar atau mencari calon suami, calon istri. Pertanyaan mereka begini, mengapa ada pasangan yang tidak seiman, tetapi kehidupan keluarganya tampak baik-baik saja? Kenapa aku harus menikah dengan sesama orang Kristen? Ini pertanyaan yang tidak mudah untuk dijawab. Anda sebagai orang tua punya anak remaja yang kritis. Kita tidak tahu, saudara. Poinnya adalah jangan pernah membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Karena apa? Karena kita tidak tahu pergumulan mereka. Saya percaya pasangan yang suami atau istrinya tidak sama-sama Kristen atau bahkan yang mungkin berbeda gereja sekalipun, pasti mereka punya pergumulan. Bukan berarti kalau keduanya Kristen pun pergi ke gereja yang sama, melayani sama-sama. Bukan berarti semuanya indah, semuanya harmonis, semuanya lancar dan baik-baik saja. Tidak menjamin juga. Tapi pertanyaannya adalah, apakah Anda mau taat kepada firman Tuhan? Itu saja pertanyaannya. Kalau Yesus mau menjawab pertanyaan Anda, pertanyaan yang seperti kenapa pasangan yang tidak seiman kelihatan baik-baik saja, saya yakin Yesus akan menjawab pertanyaan Anda dengan berkata, ikutlah aku. Dia tidak menjanjikan pelangi, semuanya indah dalam hidup Anda. Dia cuma mau hati Anda yang berkomitmen. Mau nggak engkau mengikut aku tanpa syarat? Yang ketiga, bertumbuhlah dan bertambahlah dewasa melalui berbagai musim kehidupan. Jadilah semakin rendah hati, semakin mau belajar, bertekun lewat gunung dan lembah kehidupan. Karena apa? Karena ada orang-orang di sekitar kehidupan kita yang Tuhan mau pakai kita untuk menguatkan mereka. Kalau mereka melihat kita tidak menyerah di dalam pergumulan hidup kita, barangkali mereka juga akan dikuatkan dan mereka akan mendapatkan motivasi. Oh, kalau dia bisa, aku pasti bisa. Yang keempat dan yang terakhir, percayalah bahwa Allah sanggup memutarbalikkan keadaan. Bahwa Allah sanggup memakai apa yang direka-rekakan untuk kejahatan. Dia dapat membalikkannya dan mereka-rekakannya untuk mendatangkan kebaikan. Klik. Ada satu contoh yang sangat dahsyat menurut saya, mengilustrasikan poin yang baru saja saya sampaikan. Tuhan selalu punya maksud dan tujuan saat mengizinkan suatu peristiwa terjadi. Kita tahu Stefanus yang sangat setia dan berkomitmen melayani Tuhan. Akhir hidupnya dia dilempari batu. Mungkin Anda bertanya-tanya, orang yang setia seperti Stefanus, kenapa Tuhan izinkan sesuatu yang buruk terjadi atas hidupnya? Tuhan selalu punya tujuan. Kematian Stefanus menanamkan benih keselamatan pada Saulus. Karena Saulus ada di tempat itu, dialah yang mengumpulkan jubah-jubah para orang Farisi ahli Taurat yang merajam Stefanus. Tuhan menanamkan benih keselamatan itu kepada Saulus dengan dalam tanda kutip mengorbankan Stefanus. Anda bisa marah sama Tuhan tentang Stefanus, tapi Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar. Karena dengan diselamatkannya Saulus, yang nantinya diubahkan menjadi Paulus, Anda dan saya punya 2/3 dari perjanjian baru yang kita punya hari ini.
2/3 ditulis oleh Rasul Paulus. Haleluya. Paulus dibiarkan, diizinkan oleh Tuhan, disiksa dalam Kisah Rasul 16 ayat 23. Itu pun ada tujuannya. Karena Tuhan hendak menyelamatkan keluarga kepala penjara Filipi. Yang nantinya akan menjadi salah satu pemimpin di gereja di antara jemaat di Filipi. Yang dipimpin oleh Lydia waktu itu. Ya, kita punya Ibu Lydia di sini kan. Lydia Mandosir. Haleluya. Semua yang Tuhan lakukan itu bukan acak yang tidak jelas ujung pangkalnya. Semuanya ada maksud dan tujuannya. Karena itu yang Yesus tawarkan hari ini, Dia hanya berkata kepada Anda dan saya, apapun yang kau alami, seberat apapun pergumulan hidupmu, ikutlah aku. Hanya itu yang Yesus mau Anda lakukan. Dan slide yang terakhir, klik. Kekristenan tidak pernah menjanjikan hidup tanpa air mata, pergumulan atau penderitaan. Makanya nanti kita tiba di surga, dikatakan Tuhan akan menghapuskan air mata. Artinya sepanjang hidup kita dipenuhi dengan air mata. Sampai kita menginjakkan kaki di surga pun ada air mata. Anda tahu air mata apa? Air mata penyesalan. Menyesal bahwa, seharusnya aku melayani Tuhan lebih. Seharusnya aku menjadi berkat lebih. Seharusnya aku memanfaatkan waktu dengan lebih baik. Ada penyesalan air mata. Tetapi ketika Anda menginjakkan kaki, berjumpa muka dengan pencipta Anda, Dia akan menghapuskan air mata Anda. Tapi selama kita hidup, ada air mata, ada pergumulan, ada penderitaan. Tetapi kalau kita memiliki sikap, Tuhan, aku tidak akan melepaskanmu sampai Engkau memberkati aku dan keluargaku. Dan terus percaya kepada Yesus yang tidak pernah berubah. Maka kita akan tahu bahwa Allah